Ah, masa kita dapat presentasi yang pertama sih? Karena disuruh buat video 6 menit lagi. Belum belajar pula. Gue aja belum ngerti materinya. Iya nih. Udah, kita cari rame-rame aja yuk. Ayo, yuk. Yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Salsabila dengan Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Prisna Tiffany Melia Putri dengan NIM. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andri Rahman Hadi dengan NIM. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Putri Novianti dengan tim. Hai semuanya, perkenalkan aku Aulia Ramadhani dengan tim. Halo, perkenalkan nama saya Salma Akila dengan NIM. Nama saya Christopher Banandika dengan NIM. Emang kalian tahu tentang Akta 1992? Gak tahu nih. Sekilas teknis ya, tapi sebenarnya ini topik yang paling mendekati kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari produk yang ada di supermarket, terus ada kopi yang biasa kita minum, sama cemilan-cemilan yang biasa kita nikmati. Semuanya terhubung sama Akta. Jadi gitu. Yaudah, kita pelajari lebih dalam lagi aja yuk. Ayo. Jadi dari yang aku baca sih, ASEAN itu lahir tahun 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Tujuannya jelas mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas, menjaga perdamaian, dan juga meningkatkan kesejahteraan. Nah, 25 tahun setelah itu, ASEAN itu membentuk AFTA. Mekanisme utamanya adalah CEF, yaitu Common Effective Preferential Tariff, yang dapat menurunkan tarif negara menjadi 0-5%. CEF juga mencakup penghapusan hambatan non-tarif dalam perdagangan. Langkah ini adalah tonggak awal integrasi ekonomi kawasan ASEAN dan kemudian diperkuat lagi melalui A3 pada tahun 2010. A3 itu apa sih? A3 itu yang mengkonsolidasikan dan menyederhanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam CEF. Gitu. Oke. Oh iya, by the way, kalian tahu nggak sih kalau sebelum AFTA, perdagangan di kawasan ASEAN itu sulit karena tarif yang tinggi dan banyaknya hambatan non-tarif, sehingga kerjasama ekonomi menjadi tidak maksimal. Negara-negara ASEAN sadar akan hal itu. Kalau terus berjalan sendiri-sendiri akan membuat kawasan ASEAN tertinggal dari kawasan lain, sehingga terciptalah solusi yaitu AFTA. AFTA menyatukan kekuatan 6 negara pendiri ASEAN yaitu Ting, menurunkan tarifnya menjadi 0% pada tahun 2010 dan negara CLMV yaitu Ting menyusul hingga tahun 2015. Itulah awal mula terciptanya pasar bebas di kawasan ASEAN. Selanjutnya, kita akan membahas dampak AFTA terhadap perdagangan. Dampak AFTA terhadap perdagangan yaitu memudahkan kita untuk bermobilitas di perdagangan di ASEAN. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan adanya A3 yang menghapus tarif 0%. Bahkan sejak 2020 dinyatakan bahwa 98,6% menyatakan bahwa tarif perdagangan di ASEAN dihapus hingga 0%, yang mengakibatkan mobilitas kita menjadi lebih mudah. Dengan hasil tarif 0% tersebut membuat arus perdagangan intra-ASEAN semakin kuat, di mana sebagai salah satu contohnya ialah Thailand menjadi salah satu pemasok utama kategori olahan steak ke Malaysia. Berikut adalah beberapa contoh olahan steak dari Thailand ke Malaysia. Sehingga lewat AFTA, ASEAN menciptakan pasar yang lebih terbuka, kompetitif, dan saling menguntungkan. Ternyata ada dampak konsumennya juga loh. Yang saya tahu ada 3. Yang pertama produk
semakin beragam. Yang kedua, harga lebih kompetitif karena tarif rendah. Yang ketiga, karena produk lebih mudah ditemukan, berkat distribusi yang lancar. Dan ditambah lagi dengan tren media sosial yang semakin luas dan mempercepat popularitas produk. Contoh produknya seperti kopi Vietnam. Dan kesimpulannya adalah AFTA 1992 juga berperan untuk mempercepat integrasi regional. Dan peran kita sebagai generasi muda adalah bukan hanya sebagai penikmat, namun juga sebagai pelaku untuk memajukan ekonomi dunia. Dan salah satunya adalah menjadi pebisnis ataupun pelaku usaha untuk meningkatkan perekonomian di ASEAN dan juga dapat meningkatkan kekayaan atau pendapatan negara kita. Sekian dari kami, terima kasih.